Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audina Zahume Fira dari kelas 5A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis jurnal yang telah saya ajukan, di mana di sini saya mengajukan 3 jurnal. Yang pertama ini yang berjudul Elucidating and Influence of the Activation Energy on Reaction Rates by Simulation Based on a Simple Particle Model, yang dimana di sini penulisnya adalah Antonella Di Vincenzo Michel Floriado, yang diterbitkan di Journal of Chemical Education pada tahun 2020 dengan vol 96. Nah, artikel yang kedua di sini adalah Implementation of 5E Inquiry Incorporate with Analogy Learning Approach to Enhance Conceptual Understanding of Chemical Reaction Rate for Grade 11 Student. Nah, ini ditulis oleh Saksri Supasorn, Vicin Promarak. Nah, diterbitkan oleh Chemistry Education Research and Practice pada tahun 2014, volume 16. Dan artikel yang ketiga, di sini ada Enhancing Learners Conceptual Understanding of Reaction Kinetic Using Computer Simulation, a Case Study Approach, ditulis oleh Samuel Jer, Mamotena Empeta. Nah, untuk jurnal ini dipublish oleh Research in Science Education 2024, volume 54. Di sini ada permasalahan pokok pada artikel, di mana artikel pertama ini mengangkat permasalahan mengenai pemahaman siswa tentang pengaruh energi aktivasi terhadap laju reaksi yang sulit dicapai dan rentan terhadap miskonsepsi. Nah, pengajar tradisional ini kurang efektif dalam memvisualisasikan konsep abstrak pada tingkat partikel. Nah, selanjutnya di artikel yang kedua, siswa memiliki banyak miskonsepsi dan pemahaman yang parsial tentang laju reaksi kimia. Pembelajaran tradisional, textbook atau oriented, ini tidak efektif dalam mengatasi miskonsepsi ini dan membantu siswa membangun pemahaman konseptual yang utuh. Nah, untuk artikel yang ketiga, di sini pembelajaran kimia tradisional sering gagal dalam membangun pemahaman konseptual siswa, khususnya pada topik abstrak seperti kinetik karya reaksi. Nah, efektivitas simulasi komputer dalam mengajarkan topik ini perlu diteliti lebih lanjut dengan mendefinisikan pemahaman konseptual secara operasional. Alasan pentingnya penelitian ini dilakukan pada artikel pertama, kinetika kimia adalah topik yang fundamental. Pemahaman yang salah tentang energi aktivasi akan menghambat pemahaman topik kimia lanjutan, dan visualisasi yang berbasis model partikel yang realistis diharapkan dapat mengatasi kesenjangan antara pemahaman makroskopik dan submikroskopik. Nah, untuk artikel yang kedua, laju reaksi ini adalah topik inti yang sulit dan miskonsepsi yang terbawa dapat menghambat pembelajaran di tingkat selanjutnya. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menyediakan strategi pembelajaran 5E plus analogi yang terbukti efektif untuk meningkatkan dan mempertahankan pemahaman konseptual siswa. Nah, untuk artikel yang ketiga, di sini adanya rendahnya pencapaian akademik dalam kimia sering dikaitkan dengan kurangnya pemahaman konseptual. Bukti empiris tentang efektivitas simulasi komputer masih perlu ditingkatkan, khususnya dengan metodologi penelitian selain eksperimen semu, untuk memberikan bukti yang lebih kuat. Ada rumusan masalah atau tujuan penelitian. Untuk artikel pertama, di sini merancang dan mengimplementasikan aplikasi grafis berbasis molecular dynamics atau MD untuk mendemonstrasikan pengaruh energi aktivasi dan suhu terhadap laju reaksi, serta kaitannya dengan teori tumbukan dan distribusi energi. Nah, untuk yang kedua, meningkatkan dan mempertahankan pemahaman konseptual siswa kelas 11 tentang laju reaksi kimia melalui implementasi rencana pembelajaran Inquiry 5E yang digabungkan dengan pendekatan analogi. Untuk artikel yang ketiga, yang pertama ini ada mengajarkan topik kinetika reaksi menggunakan simulasi komputer yang didukung oleh strategi POE, dan yang kedua adalah menentukan dan mendeskripsikan pemahaman konseptual peserta didik setelah menggunakan simulasi dengan POE. Ada kerangka teoritik yang mendukung permasalahan pada artikel. Nah, pada artikel pertama, model partikel dan teori tumbukan penelitian ini berdasarkan pada premis bahwa reaksi terjadi karena tumbukan partikel dengan energi yang cukup. Simulasi MD menerapkan teori ini secara langsung. Hukum Arrhenius digunakan untuk menganalisis data kuantitatif dari simulasi. Untuk artikel yang kedua, menggunakan siklus belajar 5E.
Nah, sebagai kerangka inquiry pertama dan pembelajaran dengan analogi FAR Guide sebagai panduan untuk menggunakan analogi secara efektif dengan memetakan kemiripan dan perbedaan dengan konsep target. Perubahan konseptual, pendekatan ini dirancang untuk mengatasi adanya miskonsepsi. Nah, untuk artikel yang ketiga, konstruktivisme, pengetahuan dibangun secara aktif oleh siswa. Strategi predict, observe, explain digunakan untuk memicu konflik kognitif dan mendorong perubahan konseptual. Nah, kategori pemahaman konseptual, kerangka analitis yang mendefinisikan pemahaman konseptual ke dalam 5 kategori. Untuk artikel yang pertama, di mana subjeknya di sini adalah aplikasi simulasi. Nah, untuk metode atau desainnya menggunakan penelitian, pengembangan, dan studi simulasi dengan prosedur yang pertama mengembangkan simulasi MD 2 dimensi, yang kedua ada menjalankan simulasi dengan variasi T dan EA, yang ketiga ada mengumpulkan data kuantitatif atau jumlah tumbukan reaktif konstanta laju dan menganalisis data untuk menunjukkan hubungan kuantitatif atau plot Arrhenius. Nah, selanjutnya di sini pada artikel yang kedua itu subjeknya adalah 44 siswa kelas 11 dari satu sekolah di Thailand. Untuk metode dan desainnya di sini ada eksperimen kuasi atau one group, pretest, post-test, desain. Nah, untuk prosedurnya yang pertama di sini ada pretest dulu, konseptual. Yang kedua adalah intervensi yang melaksanakan 7 RPP inquiry 5E plus analogi selama 15 jam. Yang ketiga ada post-test konseptual. Yang keempat retention test 30 hari setelah post-test. Nah, untuk artikel yang ketiga di sini subjeknya ada 5 siswa kelas 12 yang dipilih secara purposif. 2 tinggi, 1 sedang, 2 rendah dari satu kelas di Afrika Selatan. Nah, untuk desain dan metodenya di sini studi kasus deskriptif kualitatif. Nah, untuk prosedurnya yang pertama ada intervensi mengajar satu kelas yang berisi 53 siswa menggunakan 4 simulasi PET atau GISMOS yang didukung LKPD POS selama 4 pertemuan. Yang kedua, pengumpulan data 2 minggu setelah intervensi melakukan wawancara semi struktur mendalam dengan 5 partisipan terpilih. Data dan instrumen. Pada artikel yang pertama, instrumen yang digunakan adalah aplikasi itu sendiri yang menghasilkan data kuantitatif atau jumlah partikel, jumlah tumbukan total, dan reaktif konstanta laju K. Nah, untuk artikel yang kedua, ini instrumennya adalah tes konseptual, di mana ada 30 soal, two tier 3 choice atau soal pilihan ganda 2 tingkat yang telah divalidasi oleh ahli dan diuji. Nah, selanjutnya di sini ada artikel yang ketiga, di mana di sini ada 3 pedoman wawancara semi terstruktur yang berisi 5 pertanyaan utama dengan 18 item respons. Nah, untuk pengumpulan data, untuk artikel pertama, data ini dikumpulkan secara otomatis oleh aplikasi simulasi selama proses simulasi berjalan, dan data dianalisis untuk membuat grafik dan plot Arrhenius. Nah, untuk yang kedua, artikel yang kedua, data kuantitatif atau score test dikumpulkan melalui yang pertama ada pretest, yang kedua adalah posttest. Nah, yang ketiga, artikel yang ketiga, data kualitatif dikumpulkan melalui rekaman audio wawancara dengan 5 partisipan dan transkrip wawancara. Pengolahan data dan analisis data. Jadi pada artikel pertama, analisis kuantitatif terhadap data output simulasi ini dilakukan perhitungan konstanta laju K dan dibuat plot Arrhenius. Nah, untuk mengekstraksi nilai EA, hasilnya dibandingkan dengan nilai EA yang ditetapkan di awal simulasi. Untuk artikel yang kedua, statistik deskriptif ini menghitung mean, SD, dan normalized gain. Nah, yang kedua, uji statistik inferensial, paired sample test, untuk membandingkan skor pre-post dan post-retention. Nah, untuk yang ketiga, analisis kategori, mengkategorikan jawaban siswa menjadi good, alternatif, dan misconception berdasarkan kebenaran kedua tier jawaban. Untuk artikel yang ketiga, analisis kualitatif deduktif, di mana pertama ini transkrip wawancara dianalisis menggunakan codebook yang telah ditetapkan. Yang kedua, respon peserta dikategorikan ke dalam subkategori sound understanding, ada partial understanding, dan no understanding. Nah, yang ketiga, subkategori kemudian diabstraksi ke dalam 5 kategori utama pemahaman konseptual. Yang keempat, dilakukan iterator reliability untuk memastikan keajegan analisis. Temuan dan kesimpulan pada artikel pertama, simulasi ini berhasil menunjukkan secara visual dan kuantitatif bahwa hanya sebagian kecil tumbukan yang reaktif. Peningkatan suhu dan penurunan EA meningkat
meningkatkan fraksi tumbukan reaktif dan laju pembentukan produk. Plot Arrhenius yang dihasilkan konsisten dengan teori. Oleh karena itu, aplikasi simulasi MD ini disimpulkan efektif untuk menjelaskan hubungan antara energi aktivasi, suhu, dan laju reaksi pada berbagai tingkat pendidikan. Untuk artikel yang kedua, hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan signifikan skor post-test secara statistik dibandingkan pre-test dengan normalized gain kategori sedang. Nah, retensi pemahaman yang baik atau skor retention test yang lebih tinggi dari post-test dan perubahan konseptual yang ditandai dengan peningkatan presentasi siswa dengan pemahaman baik dari 13,69% menjadi 64,72%. Dengan demikian disimpulkan bahwa implementasi Inquiry 5E yang digabungkan dengan pendekatan analogi merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan dan mempertahankan pemahaman konseptual siswa tentang laju reaksi. Nah, untuk artikel yang ketiga, analisis wawancara menemukan bahwa sebagian besar, kurang lebihnya 68,8%, respon peserta berada dalam kategori pemahaman yang baik atau sound understanding, yang menunjukkan bahwa simulasi yang didukung POE berhasil meningkatkan pemahaman konseptual. Namun, kesimpulan lain yang penting adalah peserta masih mengalami kesulitan dalam aspek transisi dan depth untuk konsep konsentrasi yang mengindikasikan bahwa meskipun efektif, kesulitan pada konsep tertentu yang kompleks masih dapat bertahan. Manfaat untuk inspirasi riset pada artikel pertama, simulasi partikel realistis, di mana inspirasi mengembangkan media simulasi berbasis dinamika molekul untuk visualisasi konsep abstrak, dan yang kedua pembelajaran multi-level, jadi contoh penggunaan satu alat untuk analisis dari tingkat kualitatif hingga kuantitatif. Untuk artikel yang kedua, model pembelajaran terpadu, contoh konkret perancang pembelajaran yang mengintegrasikan Inquiry 5E dengan pendekatan analogi FAR Guide. Nah, yang kedua, diagnosis miskonsepsi, penggunaan two-tier test sebagai instrumen yang akurat untuk mengidentifikasi pemahaman konseptual dari siswa. Yang ketiga, artikel yang ketiga, kerangka analitis konseptual, penggunaan kategori pemahaman konseptual sebagai lensa untuk menganalisis data secara mendalam. Yang kedua, strategi pembelajaran aktif, model efektif untuk menggabungkan simulasi komputer dengan strategi POE. Di sini saya mengambil 3 jurnal pembanding. Kita dapat menemukan research gap dari penelitian yang telah dilakukan. Di mana di sini yang pertama pada aspek integrasi strategi. Jadi gap pertama yang saya temukan adalah belum ada penelitian yang mengintegrasikan 3 elemen sekaligus, di mana ada simulasi visual, strategi metakognitif POE, dan pendekatan analogi dalam satu kerangka pembelajaran yang utuh. Nah, yang kedua, ini ada pada aspek kedalaman analisis. Nah, jadi gap kedua yang saya temukan adalah masih sangat kurang penelitian yang menggunakan mixed method atau yang menggabungkan kekuatan data kuantitatif untuk melihat tren peningkatan dengan data kualitatif untuk memahami proses perubahan pemahaman secara mendalam. Nah, yang ketiga, pada aspek fokus miskonsepsi, jadi gap ketiga yang saya temukan adalah belum ada intervensi yang secara spesifik dan sengaja menargetkan miskonsepsi paling persisten gitu. Dari research gap tersebut, di sini saya merumuskan permasalahan untuk proposal penelitian saya menjadi 2 pertanyaan pokok, di mana yang pertama adalah bagaimana efektivitas model pembelajaran terintegrasi dan menggabungkan simulasi PET, strategi POE, dan pendekatan analogi dalam meningkatkan pemahaman konseptual dan mengurangi miskonsepsi siswa pada materi laju reaksi secara keseluruhan. Yang kedua, bagaimana proses perubahan pemahaman konseptual siswa pada miskonsepsi paling persisten sebelum dan setelah penerapan model pembelajaran terintegrasi tersebut. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, saya merancang 2 opsi judul proposal yang mencerminkan inti dari penelitian ini. Opsi yang pertama adalah efektivitas model pembelajaran SIPOA, yaitu simulasi PET, strategi POE, dan analogi terhadap peningkatan pemahaman konseptual siswa pada materi laju reaksi. Nah, untuk opsi yang kedua, integrasi simulasi digital dan strategi metakognitif dalam meningkatkan pemahaman konseptual laju reaksi. Studi campuran pada siswa sekolah menengah. Oke, baik. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.